Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan pelajaran prakarya. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas kerajinan limbah tulang hewan dan tempurung kelapa. Anak-anak, seperti yang kalian tahu bahwa tulang hewan dan tempurung kelapa juga merupakan limbah. Dan limbah itu ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan artistik loh. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Serta apa saja yang diperlukan dalam proses pembuatannya? Check it out. Pertama, kita akan mempelajari dulu peta materi pembelajaran. Yang pertama yaitu bahan pembuatan kerajinan, dilanjut dengan alat pembuatan kerajinan, kemudian proses kerajinan, dan yang terakhir adalah produk kerajinan. Baiklah anak-anak, memasuki yang pertama yaitu bahan pembuatan kerajinan. Untuk tulang hewan di sini yang diperlukan adalah tulang belulang yang sudah melalui proses, kemudian ada lem untuk merekatkan, kemudian juga dibutuhkan cat semprot ya untuk memberikan warna. Kemudian pada tempurung kelapa juga dibutuhkan tempurung kelapa yang sudah dibersihkan, kemudian ada lem, ada pelitur untuk mengkilapkan hasil, dan juga dibutuhkan jempol untuk menutup bagian yang berlubang ataupun tidak rata. Nah, untuk alat-alat pembuatan kerajinan, di sini sengaja kita memilihkan alat kerajinan yang sederhana. Tetapi untuk proses pembuatan kerajinan yang lebih besar jumlahnya, bisa menggunakan peralatan yang lebih modern untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan lebih cepat. Untuk yang sederhana di sini untuk menghaluskan tulang ada dua yang bisa kita pakai, ya, ada amplas ataupun ada gerinda seperti ini. Ini termasuk cukup modern, ya, tapi kita bisa menemukannya di pertukangan. Kemudian untuk tempurung kelapa dibutuhkan gergaji yang sama, gergaji besi, ya, karena bentuk bendanya kecil. Kemudian juga membutuhkan amplas. Nah, sekarang kita masuk pada proses pembuatan kerajinan tulang ikan. Untuk proses pengolahan tulang ikan, secara sederhana bisa dicuci bersih lalu dijemur di bawah sinar matahari. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pisahkan antara bagian yang berpotensi dan yang tidak bisa berpotensi untuk dijadikan produk kerajinan. Tulang ikannya nanti bisa diberi warna dengan menggunakan pewarna semprot, atau kalau ingin tetap menggunakan warna natural atau aslinya, bisa menggunakan pewarna semprot yang bening atau clear, ya. Di sini saya memberikan contoh tulang ikan. Kenapa? Karena tulang ikan itu juga bisa kita jumpai di pasar-pasar tradisional, ya. Selain karena bentuknya yang kecil, juga bisa mudah untuk didapat. Oke. Untuk proses pembuatan yang pertama, pilih tulang rusuk ikan yang masih bagus, yang seperti ini, ya. Jangan dipilih yang sudah patah-patah. Kalau sudah, baru dipotong menjadi bagian kecil mengikuti ruasnya, ya, sehingga di sini kita bisa gunakan yang luasnya saja. Untuk yang tulang kecil-kecilnya ini bisa kita buang, ya, karena ini kan tidak bermanfaat, ya.
Mungkin kalau dijadikan hiasan dinding bisa ya, tapi untuk dijadikan benda yang agak sedikit besar, di kalung, liontin ya, ini membutuhkan bagian yang cukup besar. Oke, pada proses berikutnya setelah dipisahkan, dipotong, baru disusun dengan rincian seutas tali kulit. Kenapa menggunakan tali kulit? Untuk mendapatkan hasil yang lebih artistik lagi ya. Kemudian baru ujung talinya itu disimpulkan. Tujuannya apa? Supaya bisa diatur panjang pendeknya kalung. Nah, kalungnya sudah jadi. Karena dibuat tali simpul, maka bisa diatur panjang dan pendeknya. Berikutnya adalah proses pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa. Pada prosesnya ini, untuk membuat kerajinan yang perlu diperhatikan adalah memilih tempurung kelapa yang sudah tua dan kering. Jadi dilihat potongannya itu berwarna kehitaman. Kemudian dibersihkan serabut kasar, bisa menggunakan pecahan kaca atau pisau. Nah, bisa dikikir sedikit-sedikit ya. Setelah itu dibersihkan serabut halusnya menggunakan amplas kasar. Nah, kalau sudah, baru menggunakan amplas halus untuk menghaluskan permukaan tempurung secara merata. Supaya permukaan tempurung kelapanya itu bisa mengkilap, bisa digosok menggunakan daun kering secara tradisional atau bisa menggunakan vernis atau pelitur. Nah, potongan tempurung kelapa sudah bisa diproses untuk dijadikan bahan kerajinan. Untuk pembuatan polanya bisa dipotong-potong menggunakan gergaji besi. Baiklah anak-anak, sekarang kita melihat dulu salah satu contoh proses pembuatan kerajinan tempurung kelapa. Ya, setelah tempurung kelapa dihaluskan tadi, baru dipotong sesuai polanya. Apa yang akan kita buat? Nah, itu dipotong-potong, mungkin membuat kancing, membuat bakal tas atau kerajinan yang lain. Kemudian dihaluskan dengan gerinda, contoh gerinda yang tadi ya. Atau kalau memang tidak ada gerinda, tetap bisa menggunakan amplas yang halus. Tapi prosesnya memang cukup lama. Baru setelah itu divernis dan dijemur. Nah, ini dia. Kita bisa membuat tempurung kelapa menjadi produksi yang lebih sederhana, yaitu membuat gantungan kunci. Walaupun kecil bentuknya seperti ini, tapi ketika dia sudah jadi gantungan kunci, dia akan mempunyai nilai jual yang lebih bagus. Sehingga kita bisa memberikan ini sebagai cendera mata atau kenang-kenangan untuk teman dan sahabat tercinta. Baiklah anak-anak, sebelum akhir pembelajaran di sini saya akan memberikan beberapa hasil contoh produksi kerajinan dari tulang hewan dan tempurung kelapa. Nah, kita bisa membuat seperti ini. Mungkin ini dari tulang hewan yang cukup besar ya. Kemudian untuk tempurung kelapa kita bisa membuatnya menjadi gerabah, menjadi sabuk ya, ataupun tas dan sebagainya. Demikian anak-anak akhir dari pembelajaran kita. Saya harap kalian setelah melalui pembelajaran ini bisa menginspirasi kalian untuk lebih kreatif menciptakan peluang usaha melalui limbah yang ada di sekitar kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.